Dewi kemudian DPT. Eh, Baik teman-teman, karena uh, hari ini kita sudah selesaikan bimtek kita, selanjutnya mungkin saya akan tutup, lalu kemudian kita akan berbincang-bincang sedikit, mungkin ada masukan dari Ibu Komisioner KPU Kabupaten. Mas, belum ditutup Ibu. Oh iya. Baik, saya akan memberikan kesempatan kepada Ibu Komisioner KPU Kabupaten Pangkep, dan mungkin akan ada masukan untuk kita semua. Ibu Kasubag Datim Data Kabupaten Pangkep, yang saya hormati teman-teman OP, yang saya hormati, yang saya banggakan teman-teman PPK dan PPS Kecamatan Dukan Pangayang. Ini PPS semua yang hadir ya? Iya. Hadir semua atau ada yang tidak hadir? Perwakilan. Baik, teman-teman sekalian, saya bersyukur melihat perkembangan kita semua saat ini. Pertama adalah progres pemutahiran data kita alhamdulillah semakin baik. Itu satu. Yang kedua adalah kita tidak bisa memungkiri teman-teman sekalian bahwa sekarang ini, karena ini adalah pilkada, berarti kita semua tentu ekstra harus hati-hati. Saat ini memang kita belum disorot secara tajam oleh semua lapisan masyarakat. Tetapi pengalaman kita yang lalu-lalu, setiap ada pemilu atau pilkada, data itu biasanya berakhir di MK. Biasanya selain penghitungan suara, hasil penghitungan suara juga masuk ke data pemilih. Itu tidak bisa kita pungkiri. Tetapi kemudian saya tidak pernah merasa berkecil hati kalau terkait dengan data pemilih. Kenapa? Karena memang dari pemilih ke pemilih, dari pilkada ke pilkada, memang begitu-begitu mentonji itu persoalannya data. Karena ini bukan barang mati yang kita urus, tetapi makhluk hidup yang memang selalu berpindah-pindah. Tetapi teman-teman sekalian, perlu kita garis bawahi, apalagi ini kita di kepulauan, yang selalu menjadi sorotan. Pertama adalah kami ingin teman-teman berkomitmen dulu bahwa kita ini menjadi penyelenggara itu memang sudah harus dituntut untuk bekerja maksimal. Satu, yang kalau saya melihat tadi informasi yang disampaikan oleh OP Datin dari KPU Pangkep, itu saya sebenarnya berharap teman-teman itu bisa lebih berdiskusi banyak. Apa saja yang menjadi kendala, tetapi kalau saya melihat memang kalau kondisi dua kecamatan ini, itu biasanya progres mulai dari DP4 sampai kepada, ya adalah progres kalau dari DP4 ke DPS. Tetapi pada saat DPS menjelang ke DPT, melihat pengalaman itu terlalu tidak signifikan lagi. Kenapa? Karena memang akses wilayah kita yang memang sulit dijangkau. Tetapi teman-teman, saya berharapnya begini. Kita mengantisipasi awal. Kalau memang kemudian pada saat selesai penetapan DPT, kemudian tiba-tiba ada saja kendala yang tiba-tiba terjadi di saat menjelang hari H. Teman-teman sudah harus punya senjata lebih awal. Apa itu? Tentu pertama adalah payung hukum yang harus teman-teman ketahui. Kemudian bagaimana cara kita untuk mengantisipasi itu. Misalnya, tiba-tiba saja ada pada hari H pemilih yang tidak terdaftar. Apa saja yang teman-teman harus perbuat kalau tidak ada di DPT? Tentu ini akan menjadi perbincangan kita lebih lanjut lagi setelah penetapan DPT. Karena semua hak pemilih, yang namanya hak pemilih itu harus diakomodir kalau sudah dijamin oleh undang-undang. Artinya bahwa kalau dia sudah baru 17 tahun atau sudah pernah menikah, maka dia dijamin undang-undang untuk masuk di DPT. Persoalannya adalah kita tidak berharap lagi pemilih yang tidak terdaftar melonjak pada hari H. Karena itu sudah pasti kita disorot bahwa berarti pemutahiran data kita tidak berjalan. Kenapa? Karena rata-rata penyelenggaranya ada di daratan. Misalnya, sorotannya pasti akan ke situ. Dan ini pilkada teman-teman, hati-hati Ki. Kita harus ekstra hati-hati. Kenapa? Karena jangan sampai saat ini kita masih berdalih begitu memang tonji kalau data pemilih. Tetapi ada bom biasanya atau dari panwas atau teman-teman pengawas yang kemudian dia
Bisa saja belum disampaikan ke kita, nanti menjelang hari H baru disampaikan. Itu juga yang tidak bagus. Makanya dari awal teman-teman melakukan koordinasi baik tentu dengan teman-teman kepengawasan. Karena kalau teman-teman tidak ada yang ditutupi, lebih baik bekerja sama-sama saja. Supaya di kemudian hari di belakang tidak ada lagi yang menjadi kontradiksi di antara kita sesama penyelenggara. Itu yang saya lakukan dengan Bawaslu di Pangkep. Alhamdulillah sudah penetapan kemarin, tidak ada juga tuntutan, tidak ada juga masukan satupun atau sedikit pun dari Bawaslu terkait dengan pencalonan. Karena semua yang saya lakukan itu saya share ke Bawaslu. Saya minta apa yang kita butuhkan. Tetapi kalau di data saat ini memang kita dengan regulasi. Regulasinya bahwa kita saat ini diatur bahwa tidak semua data itu harus kita sampaikan kepada Panwas. Nah, ini yang perbincangan kemarin kita yang kemudian menjadi perdebatan antara kita sesama penyelenggara. Nah, yang kedua teman-teman sekalian adalah wanti-wanti memang minta memang kalau misalnya uji publikin nanti kalau pulang, karena ini kan pasti akan pulang semua. Minta memang apa masukannya dari masyarakat atau dari setiap tim pasangan calon. Itu yang penting. Apa masukan tak? Adakah data? Dan itu minta secara surat. Supaya nanti pada saat kita ber-MK atau pada saat ada tuntutan di belakang hari, kita sudah punya dokumen. Jadi semua persuratan, semua rakor itu didokumenkan, apapun, mau foto, mau surat, semua didokumenkan memang. Apalagi di data pemilih. Karena rata-rata di akhir itu, waktu kita pengalaman kemarin teman-teman, pada saat ber-MK, semua juga data pemilih kita bawa sampai ke Jakarta. Karena itu juga ada dalam tuntutan. Padahal kalau dipikir itu yang menjadi penuntut kan abal-abal. Makanya kita sekarang harus berani. Kalau kita punya dokumen, kenapa kita tidak melawan? Itu sekarang yang menjadi senjata saya. Saya sampaikan ke teman-teman, tidak usah takut kalau memang dokumen kita semua ada. Tidak usah takut, kita lawan saja siapapun. Karena sekarang tidak ada lagi ditutup-tutupi di KPU. Sudah tidak ada, semua mulai dari DP4 diumumkan, mulai dari DPHP diumumkan, DPS apa lagi, DPT apa lagi. Jadi tidak ada lagi. Cuman saja saran saya teman-teman, karena kita ini yang selalu dua kepulauan ini selalu sorotan. Alhamdulillah saat ini tidak ada lagi TPS berjalan, TPS yang dieksekusi di atas kapal. Dulu ada, dan itu memang ada. Saya tidak tahu sekarang, walau ada atau tidak. Tapi laporan sekarang alhamdulillah. Selama saya mau masuk di periode ini, alhamdulillah sudah bagus tanggapannya masyarakat terhadap dua kepulauan ini. Sudah ada peningkatan. Dari gubernur itu. Iya. Masih. Dan tentu sanksinya juga kepada oknum yang melakukan itu, bukan lembaga. Makanya saya selalu berkoar-koar di teman-teman dimanapun itu kalau ada sosialisasi. Sampai pada saat Pilkada 2015 kita digosipkan itu ada 3 miliar masuk di KPU. Saya tantang siapa yang bisa membuktikan, saya tambah lagi, saya kasih 3 miliar kalau ada. Tapi kan tidak juga, itu hanya opini yang digiring ke kita. Alhamdulillah, mudah-mudahan itu tidak terjadi. Nah teman-teman sekalian, ini yang kemudian saya sampaikan, hati-hati saja. Karena sanksinya sekarang sangat jelas di BKPU. Yang diberikan dan yang memberi itu dua dapat sanksi. Hati-hati saja saling memperingatkan. Kalaupun adanya mudah-mudahan tidak sampai terpidana, karena kan pengalamannya selalu begitu. Ya, jadi saling memperingati, saling menjaga, apalagi sesama penyelenggara Panwas itu minta bagi selalu apa yang dibutuhkan, sepanjang itu tidak bertentangan dengan aturan, kita jalan bersama supaya tidak ada konflik nanti yang terjadi. Yang terakhir dari saya adalah ya seperti tadi kakak Ilyas ini, ada Ilyas ya, kakak Sali sama adik Ilyas itu sudah banyak memberi dia, sebenarnya dia mau ditanya, tapi ya apakah karena memang sudah paham betul atau karena ekstra malu-malu sehingga tidak banyak pertanyaan. Tapi saya yakin ini sudah paham karena pasti divisi datanya dan teman-teman PPK lain ini pasti mengawal teman-teman. Saya cuma cari ibu ketua ini di mana. Kalau terkait kebenaran di luar daerah. Gitu. Saya kira ke Tangga yakin. Enggak pulang. Gimana? Oh,
Majene. Oh, tunggu saja oleh dari Majene kalau begitu. Oke teman-teman, mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya hanya menyempatkan diri saja datang bertemu teman-teman karena pada dasarnya ya ini sudah 3 rapat yang saya hadiri hari ini. Ini juga ada 2 rapat di KPU teman-teman. Ada semua LO terkait dengan kampanye. Ini ada PPK-nya juga di sana. Semua PPK itu diundang peranu karena menyangkut masalah kampanye. Ini juga ekstra teman-teman harus hati-hati sampaikan ke teman-teman di sana. Karena sekarang tidak boleh lagi mengumpulkan massa. Sudah tidak ada lagi, apalagi kampanye umum, rapat umum. Itu hanya sampai 50 orang, tidak boleh lebih dari situ. Tidak boleh lagi ada kumpul-kumpul orang atau sanggar seni, pementasan seni, itu sudah tidak boleh lagi. Ataukah berkerumun tidak dibiarkan lagi. Itu akan dibubarkan oleh pihak Bawaslu dan kepolisian. Jadi tidak seperti dulu, kalau ada yang mau silakan daring. Kalau di tengahnya mana ada daring. Orang berkampanye pasti mendatangkan massa, tapi itu urusannya orang di sana. Kapolsek, panwasamnya dengan tentu PPK. Nah, saya juga perlu sampaikan bahwa titik-titik bahan kampanye itu akan disampaikan ke teman-teman sekalian. Teman-teman setidaknya walaupun PPS atau ini harus tahu di mana titiknya supaya masyarakat nanti yang bertanya juga itu Anda bisa menjelaskan. Ini sebenarnya kalau di luar titik bisa ndak? Misalnya pertanyaannya begitu. Kan teman-teman juga harus paham, makanya ya banyak-banyak juga membaca PKPU lain selain data pemilih. Karena itu juga yang kami lakukan. Selain itu juga dana kampanye ini sementara juga berlangsung di KPU. Dan ini lagi ada rapat daring dengan KPK. Nah, ada rencana lagi semua paslon mau dikumpulkan lagi. Saya susah kalau mengumpulkan paslon. Karena banyak orang yang mau datang, padahal kemarin saja ini di KPU dengan hanya waktu 30 menit berubah total konstelasi. Kemarin kita sudah dari sampai jam 12:30 malam, semua sudah didesain untuk mendatangkan paslon 25 orang. Tiba-tiba pagi jam 6 PKPU keluar tidak boleh mendatangkan orang. Hanya 3 dalam paslon. Paslonnya sepasang, tidak boleh diikuti istri dan suami. Kemudian 1 elok, jadi cuma 3 per paslon. Bayangkan kalau kursi semua sudah tertata. Orang paslonnya di sana sudah diundang itu sudah mau datang ke KPU. Kita baru rapat. Subhanallah. Jadi ini menjadi sejarah juga buat kita kemarin. Jadi alhamdulillah karena tim pasangan calon ini juga itu paham bahwa ini aturan dan ada sanksi. Sanksinya ke KPU. Nah, ini bagian dari teman-teman bagaimana kita cepat dan tanggap untuk melihat aturan. Karena jangan sampai teman-teman sudah ada di sudah berlayar kemudian tiba-tiba ada PKPU lain, kan biasanya begitu ya. Biasa sudah pergi nih apa yang pernah terjadi buat nih. Sudah pergi data pemilih, kita belum lagi dikirim. Saya memang mengaku Kak kalau tangganya. Makanya tadi saya bilang kalau tangga yang ada jurus lain. Iya, ada jurus lain mungkin ya. Iya, saya juga bercita-cita mau ke tangganya ini teman-teman. Insyaallah. Saya itu kurang dari 2018. Iya, apalagi sekarang pada tahapannya jadi susah sekali. Padahal saya sudah berjanji dengan Pak Mujib. Tiba-tiba Pak Mujib itu membisik, Bu, saya tidak berani ke tangganya sekarang. Saya bilang kalau Anda tidak berani sudah pergi ke sana lebih-lebih. Pasti saya tidak mau. Itu barangkali teman-teman. Terima kasih partisipasinya. Akhir saja dengan ucapan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama tangganya jadi Terima kasih Ibu Komisioner KPU Kabupaten Kepulauan. Bahwa acuan untuk kedepannya bahwa kita mesti ekstra hati-hati dalam persoalan yang sangat besar, dan saya harapkan kepada teman-teman PPS lebih giat dan termotivasi diri